Anjir, darah ngocor deras dari leher si Thanos ke wajah Myunggi. Meskipun berusaha melawan, si rapper akhirnya tewas karena kehilangan banyak darah. Namgyu yang terlempar ke samping mayat si rapper mencabut garpu dari lehernya dan secara membrutal menusukkannya ke tubuh lawannya. Staf yang ada di luar toilet dia membagongkan membiarkan keributan yang terjadi di dalam. Pengumuman pemain yang tereliminasi mengagetkan pemain lain di ruangan tengah. Wang pun bertambah dan cukup bingung karena saat ini tidak ada permainan. Lah kok bisa gitu kan? Lalu terjawab sudah saat kedua kubu yang berkelahi di toilet kembali ke ruangan. Mereka masih saling ngotot sama satu sama lain. Lalu masing-masing kubu menghitung sisa pemain yang ada di kubu mereka. Cerita beralih sejenak ke kapal pencarian tim Junho. Saat di tengah malam dan hujan, tim Junho ada yang mabok janda. Sorry, maaf, mabuk laut. Aduh mabuk janda, salah ya. Ia tak sengaja menemukan Kapten Park di sebuah ruangan sedang mengoprek drone miliknya. Lalu bertanya siapa sebenarnya Kapten Park. Tak diduga Kapten Park membunuh pria itu lalu membuangnya ke laut. Si Seok yang juga terbangun tapi masih lulungu mendatangi Kapten Park. Namun sayang ia tak mengetahui kejadian sebelumnya. Siapa ya sebenarnya si Kapten Park? Sepertinya sih dia mata-mata dari si Frontman juga deh. Kembali ke ruangan para pemain, didapati jumlah pemain di kubu X sebanyak 48, lebih banyak satu orang dibanding kubu lingkaran. Pengumuman waktu 30 menit, lampu akan dipadamkan sebelum tidur menjadi pertanda awal neraka dimulai. Gyun sudah memprediksi bahwa tim lingkaran yang kekurangan satu suara pasti akan menyerang dan membunuh tim X saat nanti lampu dipadamkan. Benar saja, pengumuman game spesial pun dikumandangkan. Para staf diminta berkumpul di balik pintu ruangan. Gyun mengumpulkan timnya dekat dengan dirinya. Ia menyerukan agar melakukan pemberontakan kepada para staf dan petinggi game ini agar permainan ini bisa dihentikan selama-lamanya. Gyun meminta agar timnya berlindung di bawah ranjang selama aksi pembantaian terjadi. Rencana mereka nanti akan mengambil paksa senjata para staf lalu menyerang balik para staf itu. Sebuah aksi yang beresiko besar, namun ya namanya juga ada skenario sutradara ya, mau gimana lagi ya. Akhirnya tibalah saatnya lampu dipadamkan dan boom. Pemandangan mengerikan benar-benar terjadi diiringi lampu yang kelap-kelip kayak di tempat dugem. Tusuk-tusukan terdengar dan teriakan orang kesakitan memekakan telinga. Linu anjir. Gi-hun dan tim aman berada di bawah ranjang sesuai rencana Gi-hun. Ada momen di mana si Namgyu yang punya dendam pribadi bertemu dengan kakak tomboy. Meskipun sudah dilemparkan botol kaca dari atas oleh Minshu, kakak tomboy di sini tak terselamatkan. Pengawas lalu meminta para staf datang meredamkan situasi dan disinilah tim Gi-hun melakukan aksi kudeta. Satu persatu para staf dilumpuhkan. Frontman pun ikut dalam aksi kudeta ini seolah-olah ia benar-benar jadi orang baik di sini. Keadaan terdesak membuat pengawas meminta agar staf yang tersisa untuk mundur dan menutup gerbangnya. Lalu ada salah satu staf bertopeng kotak yang tertinggal lalu akan mereka jadikan sandera. Gi-hun menahan salah satu timnya yang ingin balik membantai kubu lingkaran. Bener, lu bantai aja anjing itu demi duit lu matiin semua orang gitu kan. CCTV di ruangan tengah itu dihancurkan satu persatu lalu mereka mengumpulkan senjata dari para staf yang mati. Gi-hun menjadi pemimpin pemberontakan ini mengajak siapa lagi yang akan menjadi bagian dari pemberontakan ini. Nyatanya hanya ada 3 orang yang maju ke depan. Yongsik ditahan ibunya agar tidak maju. Kakak Banci memberikan tutorial cara memakai senjata otomatis. Tak diduga dia adalah mantan marinir dan berpangkat sersan 1. Gi-hun meminta staf bertopeng itu membuka topengnya. Gak taunya masih muda banget ya staf itu. Gi-hun dan tim pun maju menuju lantai atas petinggi game dengan staf yang disandra sebagai penunjuk jalan. Di tengah tangga terjadi adu tembakan antara dua kubu. Daehu terlihat berbeda dan terlihat gemetaran di sini. Sampai dekat dengan posisi ruangan pengurus, staf itu dipelototi oleh si Frontman dan dar.
Staf itu disengaja ditembak mati oleh staf yang berdatangan dari seberang. Gi-hun dan Jung Bae lebih dulu pergi menuju ruangan staf berbekal topeng kotak sebagai pembuka jalan di depan. Dae-hoo semakin kocak menembak tak tentu arah hingga pelurunya habis sia-sia. Gi-hun terus merangsek naik semakin dekat dengan ruangan petinggi namun terhenti karena medan ruangan yang sulit untuk menembus lebih jauh lagi. Kakak Banci yang menyadari jika timnya mulai kehabisan amunisi mulai kalang kabut. Lalu Gi-hun meminta bantuan pada frontman agar naik ke atas bersama beberapa orang. Kakak Banci yang awalnya hendak mengambil amunisi kembali ke lantai bawah ditahan oleh Dae-hoo. Dae-hoo mengajukan diri untuk dirinya saja yang ke bawah mengambil magasin itu. Padahal aslinya dia menghindari karena udah ketakutan. Dae-hoo yang masih gemetaran masih berusaha mengumpulkan amunisi dari para staf di ruangan. Lalu ia dibantu Yong-sik dan yang lain. Di atas Gi-hun kembali bertemu dengan frontman. Di sini frontman berupaya mencari jalan belakang agar mereka dapat menyerang dari dua arah. Dae-hoo yang awalnya sudah akan kembali membawa amunisi tak terduga membuang walkie-talkie-nya dan mengabaikan teriakan kakak Banci. Frontman mengeluarkan jati dirinya menembak dua orang pemain dari belakang dan mengkhianati Gi-hun. Menggunakan walkie-talkie dan memanipulasi kematian temannya seolah dialah yang mati tertembak. Anjir. 정리 시작해요. Situasi yang semakin terdesak, amunisi yang habis membuat kakak Banci turun kembali ke bawah mencari Dae-hoo. Di sana ia mendapati Dae-hoo yang ketakutan di pojokan. Saat akan balik, para staf keburu datang. Kakak Banci yang awalnya akan menyerang ditahan oleh ibu-ibu tua agar tidak mati sia-sia. Di atas tim Gi-hun semakin terpojok. Pemberontakan berakhir sampai di sini. Ada yang memilih bunuh diri, lalu yang lain ditembak mati. Begitu juga ayah dari anak yang sakit pun tetap ditembak mati meskipun ia meminta untuk tidak dibunuh. Gi-hun dan Jung Bae yang juga menyerah didatangi oleh frontman yang sudah kembali ke kostum aslinya. Frontman berkata pada Gi-hun, inilah hasil dari sok kepahlawanmu itu. Anjing. Inilah hasil dari sok pahlawanmu itu. Frontman menembak mati Jung Bae dan Gi-hun tak kuasa menahan tangisnya. Gi-hun tetap dibiarkan hidup di sini oleh si frontman. Sebelum film berakhir, diperlihatkan boneka Dajjal dipertemukan oleh boneka Dajjal berjenis pria. Apakah mereka akan menikah lalu eweng-ewengan? Sus. Bukan ya. Film Squid Game Season 2 pun tamat dengan ending yang menggantung dan sangat membagongkan. Jadi makin penasaran ya dengan season 3-nya. Mudah-mudahan gak terlalu lama jarak tayangnya seperti yang sekarang ini. Hampir 3 tahun. Ya sudah ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata kasar dan kurang berkenan. Saya Fei pamit undur diri. Arigatou gozaimasu. Ajam.